Saya Julia Widyastuti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip dasar imunohistokimia. Selanjutnya ada metode deteksi protein yang terdiri dari immunocytochemistry atau ICC, immunohistochemistry atau IHC, Western blotting, ELISA, flow cytometry. Kalau untuk ICC, dia sampelnya histologi. Kalau IHC, dia sampelnya histologi atau jaringan. Jadi kedua ini sampelnya berbeda. Perbandingannya ada dengan Western blotting, flow cytometry, dan ELISA. ICC sama dengan IHC, semua satu level. Cuma kedua metode ini tidak bisa saling menggantikan posisinya, karena masing-masing memiliki positif dan negatifnya. Kalau ELISA, dia outputnya itu angka, sedangkan IHC yang dilihat itu bukan kandungannya, tapi sel mana yang mengekspresikan protein tersebut. Kalau di IHC, outputnya bukan angka, tapi melihat secara mikroskopik sel mana yang mengekspresikan sel target. Kalau di IHC itu targetnya harus sel kanker yang diekspresikan. Tidak boleh sel normal, karena namanya protein. Sel normalnya akan mengekspresikan sel tertentu. Karena tujuan IHC di sini itu untuk pengobatan atau terapi. Perbedaan hasil ELISA diabaikan karena tidak bisa menilai sel mana yang keluar atau tidak bisa dideteksi. Begitu juga dengan flow cytometry. Prinsipnya sama dengan reaksi antigen antibodi juga, dan tidak bisa menilai sel mana yang diekspresikan, walaupun dideteksi secara spesifik. Karena mainnya dengan metode sinar, ditembak seperti alat hematologi, analyzer. Prinsip dari flow cytometry itu dia sel yang lewat dari sinar ditangkap alatnya. Sel akan ditempelkan oleh antibodi tertentu. Sehingga sel mana yang diikat oleh antibodi akan berwarna, dan warna itu akan ditangkap oleh si alat dan tetap tidak bisa mendeteksi sel mana yang akan keluar, beda dengan IHC. Nextnya, kelebihan IHK terdiri dari antibodi mengikat antigen secara spesifik, memberikan informasi lokasi pasti, dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu, dapat digunakan untuk identifikasi kejadian seluler, misalnya apoptosis. Nah, aplikasi di sini ada berbagai macam, seperti prognosis marker in cancer, tumor of uncertain histogenesis, metastasis, response to treatment, infection, neurodegenerative disease, muscle disease, dan trauma. Response to treatment, di sini ada berbagai macam biomarkernya. Ada ER, CR, HER2, ALPA, EGFR, dan lain-lainnya. Nextnya, imunohistokimia atau IHK menggabungkan teknik histologi, imunologis, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. IHC memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi
dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Target area antigen seluler pada IHK itu ada sitoplasmik, nuklear, sel membran, lipid, protein. Hal yang perlu diperhatikan ada pemilihan antibodi dari fiksasi, sectioning, antigen retrieval, blocking, kontrol, metode direct, metode indirect, immunoenzim, fluorescence, multiple labeling. Nextnya, di sini ada perbedaan monoklonal versus poliklonal. Nah, monoklonal sendiri itu dia lebih spesifik, tapi kurang sensitif. Kalau poliklonal dia lebih sensitif tapi kurang spesifik. Nah, monoklonal sendiri ini ada mouse or rabbit hybridoma. Dia cenderung lebih bersih, sangat konstan batch to batch, lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu. Kalau poliklonal, banyak spesies yang berbeda, cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik. Bisa memiliki afinitas atau afinitas yang sangat berbeda batch to batch. Lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Nextnya, pastikan antibodi Anda divalidasi untuk aplikasi Anda. Ada IS, IHC atau IHC, WB ELISA, IP, dan lain-lain. Nextnya di sini ada produk namanya reagennya dari pemeriksaan anti-estrogen reseptor alpha antibody. Nah, deskripsinya di sini rabbit monoklonal untuk estrogen reseptor alpha. Hal spesiesnya rabbit dan di sini ada spesies reactivity-nya red with human predicted to work with mouse. Epitopnya dia C terminal. Untuk nextnya, nah antigen adalah molekul yang menginduksi pembentukan antibodi. Epitop bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibodi. Antibodi di sini, antibodi itu adalah antibodi yang paling sering digunakan untuk IHK. Parotop antibodi berikatan dengan epitop antigen. Antibodi juga protein sehingga setiap bagian dari antibodi dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi atau antibodi sekunder. Teknik IHC membuktikan bahwa molekul lagi dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen. Next, selanjutnya, nah di sini ada gambar ini antigen, epitop bila dia berikatan dengan antibodi. Di sini ada parotop, antigen binding site. Nah, dia menjadi antigen antibodi yang kompleks. Nah, ini contohnya seperti ini. Nextnya, nah ini ada jenis sampel untuk IHK. Ada berbagai macam, ada formalin, fixed, parafin, amyloid section atau FTR. Golden section, milk, cytosine. Untuk sampel IHK yang biasanya paling umum digunakan itu ada FTR. Untuk formalin, fixed, parafin, amyloid section. Untuk selanjutnya namanya ada prinsip dasar. Dia antigen pada sel atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempeli label, kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisa sehingga mampu melakukan oksidasi homogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Nah,
ini adanya antigen. Antigennya adalah sel kanker. Dia tuh ini dasarnya IHK menggunakan metode indirect ya. Jadi kita punya antibodi primer untuk direaksikan yang akan diberikan label. Labelnya itu terdiri dari fluorescence dan enzim. Enzim yang dipakai ini ada 3, yaitu glukos oksidase, alkalin fosfatase, dan peroxide. Yang paling umum dari enzim ini adalah peroxide. Sedangkan untuk kromogen yang dipakai adalah 3, yaitu ada DAB atau diaminobenzidin, AEC atau aminoacyl carbazole, dan NF-mucin. Dari ketiga metode ini, dia menggunakan enzim peroxide yang paling umum dipakai. DAB ini menggunakan enzim yang paling umum dipakai itu peroxide. Dan untuk next selanjutnya, ini reaksi enzim. Sedangkan untuk zat warnanya, ikatan antibodi itu tidak bisa terlihat secara kasat mata, maka dibantu dengan proses oksidase dan kromogen. Karena kita punya 3 enzim pilihan. Dari 3 enzim ini kita reaksikan dengan substrat berdasarkan enzim yang kita pakai. Kalau dia peroxide, maka substratnya adalah H2O2. Kalau alkalin fosfatase, dengan alkalin fosfat, jadi ini setelah direaksikan. Kemudian diberikan kromogen, yaitu ada AEC atau DAB atau NF, pilih salah satu, maka akan membuat suatu endapan yang berwarna, di mana AEC atau NF yang berwarna merah, DAB yang berwarna coklat. Nextnya, nah ini ada contoh pelabelan antibodi. Di contoh ini ada antimos IgG, peroxidase conjugate. Di sini adalah enzimnya. Antibodi ini sudah diberi label dengan label peroxide. Nah, ini adalah antibodi yang tidak diberi label atau unconjugate. Jadi di atas adalah label antibodi yang terkonjugat dan yang ini yang unconjugate. Kalau ini adalah bentuknya concentrate powder serbuk. Kalau yang ini bentuknya liquid yang D2S yang siap pakai. Ini format antibodi yang ada di pasaran. Ini metode IHK. Dibagi menjadi 2, ada metode direct dan indirect. Directnya itu gimana? Dia atau prosedur direct itu prosedur atau konjugasi langsung. Antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Indirect akan with prosedur konjugasi tidak langsung.
Antibodi primer tak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan. Conjugate second antibodi direaksikan ke antibodi primer. Di sini contoh enzim menggunakan peroxide AD2 ini kan ada enzimnya, enzim menggunakan peroxide yang ada dua di sini, peroxide di sini. Kalau yang direct adalah dia, berarti si enzim ini ditempelkan langsung ke antibodi primer, sehingga directnya itu di situ langsung ke antibodi primer. Sedangkan kalau indirect, enzim itu diikat oleh di antibodi sekunder, bukan di primer. Primernya belum terkonjugat atau unconjugate, tidak ada labelnya, tidak ada enzimnya, jadi si antibodi primernya masih open untuk enzim apapun yang akan dipakai di antibodi sekunder. Kalau ini sudah fix bahwa primer sudah terlabel peroxide, nah, kalau ini antibodi primernya unconjugate belum ada enzimnya. Enzimnya tempel di antibodi sekundernya. Jadi perbedaan indirect dan indirect itu kotakan enzimnya. Itu ada di primer atau bukan. Kalau bukan berarti di level berikutnya. Bisa di sekunder, bisa juga di tersier. Baik sekunder maupun tersier tetap dimasukkan ke kategori indirect karena prinsipnya tidak terlabelnya di antibodi primer. Nextnya, ini ada jenis metode IHK indirect. Itu ada peroxide, antiperoxide atau PAP, alkalin fosfatase, anti-alkalin fosfatase atau ATAAP, acidin biotin kompleks ABC, label acidin biotin AB, polymer base labeling. Nextnya, di sini ada metode peroxide, antiperoxidase atau PAP dan alkalin fosfatase, anti-alkalin fosfatase apa? Metode PAP dan APAP ini perbedaannya hanya di enzimnya. Jadi antibodi sekunder tetap sama. Jadi ini adalah antibodi sekundernya atau bridgingnya. Antibodi primernya tetap tidak ada enzimnya. Enzimnya ada di atas setelah secondary. Dia perbedaannya adalah ini AP, yang satu peroxide, berbeda di enzimnya saja, tetapi waktunya tetap sama. Ini metode acidin biotin kompleks atau ABC. Nah, ini contohnya jika menggunakan ABC. Kromogen terjadi pemendakan, contohnya seperti di gambar 4 ini. Setelah kromogen DAB diberikan mengalir proses oksidase, oksidasinya membuat suatu endapan warna. Nah, ini seperti gambar 4. Ini warnanya coklat, di bawah coklat akan muncul seperti warna coklat. Nah, coklat ini adalah hasil dari proses oksidase kromogennya. Nah, ini contoh yang ABC. Jadi ini antigen. Antibodi tidak ada label. Antibodi yang sudah ada label. Biotin ini berikatan menghasilkan enzim.
Ketan-ikatan ini akan berwarna coklat saat dia diberikan substrat. Substrat ini bereaksi sama si enzim akan membuat suatu endapan yang berwarna coklat. Jika dia menggunakan DAB sebagai kromogen. Nextnya ada metode label ceftazidin biotin atau MSAB. Di sini contoh dari MSAB, dia perbedaannya dari biotin dan ceftazidin. Stepnya dilihat, step pemisin dia berasal. Perbedaannya dari asidinnya saja. Nextnya, nah ini metode asidin biotin ceftazidin. Metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi ceftazidin dengan asidin dan mengkonjugasi secara langsung ceftazidin menjadi molekul enzim. Ceftazidin diisolasi dari bakteri Saccharomyces acidin. Nextnya, penggunaan ceftazidin pada asidin. Satu, ceftazidin tidak ada karbohidrat. Yang kedua, isoaktifnya mendekati normal. 3. Enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem DF. Nah, ini ada komparasi metode, dia ada direct dan amplification ABC metode, indirect, amplification, amplification metode. Jadi masing-masing antara direct dan indirect dia ada konsep implementation-nya. Dia kalau direct dia sensitivitasnya rendah, kalau yang indirect dia sensitivitasnya tinggi. Kalau untuk amplification ABC yang metode dia intensity signalnya increase sama gitu. Untuk next selanjutnya ada polymer base label. Ini dia enzim konjugatnya, untuk polimernya dia bentuknya panjang ya. Untuk selanjutnya metode antigen yang terlabel atau double strand. Double strand di sini adalah bisa kita deteksi dengan satu slide atau satu sampel, kita bisa mendeteksi dua target protein dengan dibedakan enzimnya. Jadi peroxid dengan DAB berwarna coklat, AP dan dengan AEC berwarna merah. Jadi di bawah ini mikroskop dua marker bisa terdeteksi ya secara terpisah, satu warna coklat, satu warna merah dengan kita bermain di enzimnya. Nextnya, nah di sini ada kontrol positif, kontrol negatif. Kalau kontrol negatif dia spesifik negatif kontrol kemudian kontrol, non spesifik negatif kontrol atau tisu kontrol. Ini internal kontrol. Jadi bisa dibuat satu slide dan ada sampelnya, ada juga kontrol positif, ada kontrol negatif. Nah, kontrol positif itu tujuannya mengecek prosedur kualitas reagen. Jaringan lain yang mengandung antigen understanding. Untuk semua tahap, prosedur tahap durasi reagennya spesifisitas, konsentrasi, reaksi. Harus dia spesifik, dia positif rendah atau sensitivitas. Nah ini kontrol negatif. Spesifik negatif kontrol, dia tujuannya mengecek spesifisitas antibodi primer. Jaringan lain tanpa antigen understanding itu semua. Jaringan kasus antibodi primer diganti serum normal.
harus negatif, positif lemah atau spesifik sebagai baseline. Ini non-spesifik negatif control. Tujuannya mengecek non-spesifik background staining pada sampel. Jaringan yang sama dengan sampel pasien. Antibodi primer diganti atau ditiadakan dan dia harus negatif. Hasil positif dijadikan baseline interpretasi sel lab tersebut. Kontrol internal. Sel yang mengandung antigen understudy yang terdapat pada jaringan sampel atau pasien sebagai kontrol positif terbaik. Ini ada dalam satu sampel ada negatif, ada positif. Ini kontrolnya. Ada kontrol. Nah, di sini ada kontrol positif, kontrol negatif, kontrol negatif. Nah, ini kontrol positifnya jelas positif, kontrol negatifnya negatif. Nah, hasilnya jelas positif dan negatif sesuai ekspektasi. Jadi tidak masalah kalau misalkan dia kontrol positif, kontrol negatif. Kalau kontrolnya positif, dia hasilnya positif dan kontrol negatifnya dia negatif. Nah, hasilnya positif atau negatif, tapi tidak sesuai ekspektasi atau ada masalah. Apalagi kalau misalkan dia kontrol positif, tapi hasilnya negatif, kontrol negatif, hasilnya negatif, itu invalid, harus diulang. Terus juga sama, misalkan kontrol positifnya hasilnya jadi positif, dan kontrol negatifnya positifnya itu invalid. Itu juga harus diulang. Nah, ini ada beberapa faktor yang pengaruh dari analisa, analitik, dan analitik. Untuk yang analitik ini dia ada proses masuknya jaringan ke dalam formalin. Nah, ini ada tipe fisasi dan waktu fisasinya. Nah, ini juga tipe deklasifikasinya menggunakan apa dan waktunya berapa lama. Terus ada proses berupa manual atau otomatis. Terus ada juga proses pengeringan atau berapa suhunya. Nah, untuk analitik dia ada pemilihan antibodi berupa polyclonal atau differential. Ini ada satu antibodi vaksinasi antigen hospital atau antibodi dilution, inkubasi waktu inkubasinya, terus validasi antibodinya gimana. Nah, terus ini juga ada implementasi alatnya, atau otomasi. Ini ada kualifikasi untuk melakukan pemetaan IHC seperti APLM-nya yang harus ada sertifikatnya. Nah, ini ada sertifikasi AP-nya. Nah, untuk tes analisisnya ini harus ada kontrol positif, negatifnya, interpretasi hasilnya, report resultnya gimana, performance bisa gimana, begitu analisisnya gimana. Ini ada faktor profesi influencing IHC resultnya. Dia pendapat ada kuantifikasinya, apa itu fisasinya, apa konsentrasi fisasi, apa pH dan berapa. Ini time infiltration, reagent condition of dehydration. Ini clearing reagent dan temperaturnya, parameter pembanding temperatur pendurasannya, kondisi labnya, dan tempatnya. Nah, ini faktor with no report effect on IHC test result. Ada itu fisasi rasionya, tipe of process range, tipe orasinya bagaimana, posisasi waxing durationnya, the number and position of specimen during dehydration, the duration of paraffin blood storage.
Sekian pesan koreksi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.